Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Maka qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wa rabitu wa taqullah la'allakum tuflihun. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Insyaallah pertemuan ini mungkin gak kesehatan belum menjadi masih belum seperti ini, masih fokus. Saya belum akan sering hadir di masjid ini, dan pertemuan kali ini khususnya saya berharap mudah-mudahan bincang-bincang pagi ini diawali dengan pengajian kita, ketaatan kita, kedudukan kita tunaikan ibadah sholat subuh kita ini dengan secara baik dan benar. Kita katakan mudah-mudahan ibadah pada kita itu selalu ada nilai-nilai yang dapat kita rasakan baik secara pribadi maupun secara berjamaah, utamanya dalam upaya-upaya meningkatkan keislaman dan keimanan kita. Hari ini kita sering diingatkan kembali terhadap fungsi-fungsi masjid dalam pembinaan kehidupan keseharian kita. Sementara di pihak lain ada upaya-upaya untuk menjadikan masjid itu ya tempatnya sholat. Padahal kalau kita coba suruh ke belakang, bagaimana Muhammad Rasulullah SAW membina umat itu ya di masjid. Sampai-sampai ada kisah, ada satu jamaah yang ini dikenal sebagai orang daerah itu tidak tahu, tidak mengerti kata salah satu dalam masjid, sehingga kemudian buang air kecil itu di dalam masjid. Saya tidak sampai kemudian mencari apakah kasus itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Jika melihat kejadian seperti itu, sahabat Umar itu kemudian punya menegur dengan keras, tapi orang Nabi dijaga dia.
kemudian setelah salah satu jamaah itu keluar dari masjid yang semua berkatakan untuk mengambil air dan disiram daerah yang terkena air kecil. Nah tentu kalau kondisi seperti sekarang kan tidak mungkin satu orang kemudian kecil di dalam masjid. Artinya jemaah sekalian bahwa masjid itu merupakan tempat untuk membina potensi umat. Saya menjadi teringat kisah lama juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah yang itu kalau menurut Ustaz Andi Hidayat, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ketemu dalam satu garis. Hanya kemudian ada semacam pembagian tugas bidangkara keamanan. Salah satunya adalah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mencoba mengelola masjid, membina umat di dalam masjid, utamanya karena Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai penghulu keraton, maka kemudian posisi staf yang tidak tepat menghadap kiblat itu oleh Kiai diluruskan sesuai dengan arah kiblat. Saya tanya ini nanti saya dibatasi sampai jam berapa Mas? Sekarang. Gimana? Jam? Jamnya dan begitu? Setengah lima ya? Baik, kalau begitu langsung saja. Memang penting masjid ini dalam apa kita jadikan sebagai tempat pembinaan. Saya kan harus tahu diri ya untuk kecil akibat kamu kita ini memang sudah termakan manusia. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, saya tadi bawakan satu ayat yang ke-200 surat yang ketiga, surat Al-Imran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan seruan khusus hanya pada orang-orang yang beriman. Dan kita ini tidak perlu sekitar ayat. Isbiru wasobiru warabitu malakun la'alakum tuflihun. Ada empat kriteria sehingga kemudian Allah sampaikan la'alakum tuflihun. Dalam terjemahan Al-Quran kita itu la'alakum diartikan agar kamu tuflihun mendapat hijrah, mendapat kalau Ustaz tadi dulu mengartikan la'alakum itu tidak seperti terjemahan yang ada. Jadi kalau kita dapati seperti misalnya ketika bulan Ramadan itu yang kita
Waalaikumsalam dan sebetulnya la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum itu diartikan pasti. Jadi la'allakum tuflihun, pasti kemenangan itu akan kamu peroleh, kejayaan itu pasti akan kamu dapat. Dan kemudian kita coba kupas sedikit. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Sabar itu apakah sabar itu kemudian kita itu diam, tidak melakukan sesuatu pun terhadap hal-hal yang memang Allah ujikan kepada kita. Jadi dulu sering kita itu oleh kedua orang tua kita, ibu bapak kita, kalau ada sesuatu berkenaan masalah sekolah, sudah sabar. Apakah sabar itu tidak melakukan sesuatu aktivitas? Saya mencoba memahami, saya tidak berani menafsiri ayat itu, karena kalau menafsiri itu harus ada beberapa ilmu anak, ilmu cabang berkenaan tafsir Quran. Jadi saya mencoba untuk memahami dari ayat ini, sabarlah kamu. Salah satu contoh tadi berkenaan kita ada sesuatu mungkin di sekolah, dulu ketika masih sekolah kita tidak tahu kondisi orang tua, kemudian kita mengeluh pada ibu, pada bapak, ibu bapak menyampaikan sabar. Berarti sabar itu adalah aktivitas hati. Sabar itu tempatnya di hati. Maka kemudian yang namanya sabar itu adalah kemampuan mengelola potensi diri yang Allah berikan kepada kita itu untuk melakukan sesuatu, menimbulkan aktivitas keseharian, karya keseharian dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan mengelola potensi diri. Siapapun orangnya pasti secara umum ingin ada orang itu ingin miskin. Siapapun orangnya pasti ingin pandai, ingin berlebih. Maka itu tadi saya sampaikan bahwa yang namanya sabar itu adalah kemampuan mengelola potensi yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kebetulan diberikan lebih oleh Allah, maka ingat, nikmat itu merupakan atau sekaligus ujian bagimu. Apakah kemudian diberikan kelebihan rezeki, kelebihan ilmu, pengetahuan, kecerdasan dan seterusnya, kemudian menjadikan kamu congkak, menjadikan kamu takabur. Padahal Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang punya sifat itu. Hak kesombongan itu hanya ada pada Allah. Maka kemudian jamaah sekalian, kalau kemudian kita pas hidup
dalam kehidupan masjid ini, maka kemudian ada loyalitas. Kita kan biasa dulu kalau pergi bertiga atau berlima, angkat satu dari tiga atau lima itu menjadi begini. Di dalam masjid juga seperti itu. Kalau sudah ada ketetapan yang diputuskan dalam rapat ketakmiran masjid, maka tidak boleh seseorang untuk kemudian menentang keputusan itu. Ada satu loyalitas. Tidak kemudian kekurangan masjid dibawa keluar menjadi omongan, menjadi cerita. Ini saya sering kali mendengar yang namanya masjid, ya masjid siapapun, apakah itu punya nama, masjid NU, masjid Muhammadiyah, masjid itu menjadi pembicaraan. Loh, kok lupa? Siapapun lah yang notabene, maaf ya, saya bukan berarti menyinggung saudara kita tidak. Kita kan sering ya terjadi perebutan masjid yang notabene faham Quran, faham hadis, ngajine bendino, tapi tidak merubah. Wajar saja. Ngaji yang rajin itu tidak merubah wajahnya. Kok tambah serem? Nurut sedikit kok tambah serem wajahnya. Jadi yang terjadi, padahal orang itu banyak cerita sebenarnya. Sahabat Umar bin Khattab itu mesti jadi perang. Dari tanpa yang menakutkan itu, begitu kita surat Tuhan, itu luluh hatinya. Semua yang wis luluh hatinya itu tergambar di wajahnya. Loh ini bentino ngaji Quran, ngaji hadis dan ini, tapi kok tampaknya serem. Kemudian menjadi pembicaraan. Saya sering mengingatkan pada teman, kecil ini lah perlu air berkala. Bisa terus dibangun, tapi bisa sini kan ya, bisa menggunakan. Yang misalnya Allah sehingga itu ya, ayo. Nah, itu yang namanya sabar itu seperti itu. Jadi kemampuan mengelola potensi-potensi diri untuk kita kembangkan dengan secara baik dan benar. Kemudian ada aplikasi aktivitas amal. Nah, takdir juga seperti itu, jamaah juga seperti itu. Nemes takdir memutuskan, ya sudah kita taat. Ada loyalitas yang ada kita bersuara. Itu yang pertama. Kemudian Allah ingatkan lagi, wasobiru. Nek sing angel yo wis sabar-sabarno. Tingkatkan kesabaran itu yang berarti apa? Mengarah pada kontinuitas amal. Kita sering diajarkan dulu pada orang tua kita itu, pada guru kita itu, beribadah. Ibadah itu tidak hanya sholat ya, berolahraga, sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu kayak seperti yang ajib.
ada kontinuitas amal. Kan ada itu, ada semacam apa itu? Sehingga kok supaya habis umum aku tak nafas. Aku udah tidak seperti itu. Aku koyo mari ngomong adek. Jadi ada kontinuitas amal. Ini kurang sekitar 3 menit. Walau itu Robi itu siap-siaga di sudut-sudut negeri. Berarti berkenaan dengan pertahanan, keamanan. Banyak contoh. Dulu kasusnya Serbia negara yang makmur tetapi tidak memperhatikan dari sisi keamanan pertahanan, kemudian ya sudah hancur. Kita mengalami meskipun dulu belum menjadi Indonesia, kita masih terpecah-pecah juga seperti itu. Sampai merdeka pun juga seperti itu. Kita lihat di Surabaya, tidak cepat rasakan dalam kehidupan saya. Kita yang di Surabaya gampang kebenaran. Contoh yang kau angkat kasus di daerah Pekanbaru, apa namanya? Rempang. Itu kan satu contoh itu. Loh, kok Yusuf nemenin mau diusir dari kampungnya, dari negeri nenek moyangnya dengan ini agama itu kan penjajahan. Nah, tetapi kita yang menjajah, tetapi Muslim kan Muslim mau kita mayoritas kan Muslim. Lalu itu tadi yang namanya kemampuan mengelola potensi diri itu di mana? Robbi memperkuat pertahanan di sudut negeri. Saja. Satu. Yang keempat, takut. Takwa itu apa? Apa takwa itu yang penting? Takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, kata beliau, yang namanya takwa itu adalah ittiba'ul Quran wa sunnah. Ali itu ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, pandai terus menerangkan yang namanya takwa itu adalah ittaqullaha ittiba'ul Quran wa sunnah. Yang namanya takwa itu adalah ittiba, mengikuti apa maunya Quran, apa maunya sunnah sahihah dalam kehidupan sehari-hari. Nek seperti itu pasti tuflihun, yang namanya kemenangan, kejayaan, keberuntungan itu kita peroleh. Ibu, bapak, saudara sekalian, pada waktu saya lagi satu menit. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih saya bisa berbagi bersama jemaah di masjid yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.